Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rifki Rabani dari IPAI 2018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Tafsir Tarbawi. Untuk pertanyaan pertama adalah bacakan ayat tentang penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi dan mufradat perkataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh, dan ketika qala rabbuka, Tuhanmu berkata, lil malaikah, kepada malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilung, hendak menjadikan, fil ardi, di bumi, khalifah, seorang khalifah. Qalu, dan para malaikat menjawab berkata, qalu ataj'alu, apakah engkau hendak menjadikan, fiha, di bumi, mayyufsidu fiha, orang yang berbuat kerusakan di bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu, sedangkan kami senantiasa memujimu, bihamdika, dengan mengagung, sabbihu bihamdika, memujimu, wa nuqaddisulak, dan mensucikanmu. Qala, dan Allah berfirman menjawab, ini sesungguhnya aku, a'lamu, lebih mengetahui, ma, apa, la ta'lamun, yang tidak engkau ketahui. Terus yang kedua adalah perbedaan antara tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Nah, tarbiyah itu lebih kepada pendidikan informal, hanya pengembangan dari segi fisik. Kemudian taklim itu lebih kepada kognitif, seperti yang lebih ke formal, pendidikan formal. Kemudian ta'dib itu adalah pembentukan karakter dan etika di masyarakat, seperti pembentukan adab, akhlak, dan moral, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah 9 prinsip pendidikan Islam yang menurut Dr. Aam Abdussalam. Yang pertama adalah prinsip rahmaniyah. Prinsip rahmaniyah adalah prinsip kasih sayang yang menjadi peta sikap, pola sikap dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah prinsip takamuliyah, itu pengembangan teori dan praktek pendidikan dibangun di atas fondasi yang kokoh, dan berdiri di atas paradigma Iqra dan Tauhidullah. Jadi Allah itu Tauhid itu Allah itu sebagai sentral dari pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah syumuliyah, yaitu pembelajaran terdiri dari berbagai entitas dalam kehidupan. Jadi pendidikan itu melibatkan semua yang ada dalam kehidupan. Yang keempat adalah wasoliyah, itu wasoliyah itu harus berangkat dari pemberdayaan sumber daya belajar itu sendiri. Jadi contohnya yaitu siswa itu yang berusaha untuk mencari mengembangkan dirinya. Kemudian guru itu sebagai fasilitator. Jadi peran siswa itu lebih banyak daripada guru. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah tawazuniyah, yaitu mampu memperlakukan seluruh entitas secara seimbang, terutama pada entitas-entitas yang kita selama ini anggap sebagai sesuatu entitas yang berkebalikan, seperti dunia dan akhirat. Kan selama ini kita mengira bahwa dunia dan akhirat itu sesuatu yang berbeda dan berkebalikan. Tapi pada kenyataannya dalam prinsip tawazuniyah, yaitu kita harus menyeimbangkan antara
dunia dan akhirat gitu. Seperti fisik dan ruh juga kan kita harus seimbangkan. Kemudian yang keenam adalah istimroriyah, yaitu eh, pembelajaran itu berlaku terus-menerus. Selama bumi berputar, selama kita masih hidup itu kita wajib untuk mengembangkan diri dan mencari ilmu. Kemudian yang ketujuh adalah waqi'iyah, yaitu pembelajaran harus sesuai dengan kenyataan dan menjadi pemecah dari masalah tersebut, menjadi solusi dari masalahnya gitu. Yang ke berapa? Yang ke-8. Sekarang yang ke-8 yaitu Rabbaniyah, yaitu pembelajaran harus merujuk dan menjadikan Rob itu sebagai rujukan dan tujuan utama dari pembelajaran. Jadi menyambung kepada takomulnya gitu, tauhidullah. Kemudian yang kesembilan adalah uswiyah, yaitu nilai-nilai yang tercermin dari prinsip-prinsip yang sebelumnya itu diwujudkan dalam bentuk nyata, harus diwujudkan dalam bentuk nyata gitu. Nah, yang terakhir yang keempat adalah isi kandungan dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 4, yaitu bahwasanya manusia itu diciptakan tidak mengetahui apa-apa dan kita dituntut untuk mencari ilmu seluas-luasnya. Kita membaca ayat-ayatnya, bukti-bukti yang ada dalam dunia ini kita pelajari, dan kita juga ada kewajiban untuk membagikan pengetahuan tersebut kepada orang-orang juga gitu. Jadi kita wajib untuk mencari ilmu dan wajib juga untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita dapat. Nah, seperti itu. Mana pencet udah.